Bi gini Bi, Abi saya cuma pengen tahu nih awalnya kok bisa Abi masuk ke Yayasan Sahabat Yatim ini dan juga langsung jadi ke kepala asrama. Awalnya nih gimana Bi? Awalnya. Saya dulu ya. Ya Abi dulu deh. Awalnya mungkin masuk ke apa kami bergabung ke Yayasan Sahabat Yatim Indonesia, bahkan ya disuruh menjadi kepala asrama. Ya memang mungkin ini salah satu ya memang sudah apa suratan Allah mengharuskan saya harus di sini gitu. Karena padahal kan sebelumnya saya belum mengetahui apa itu Yayasan Sahabat Yatim dan bagaimana gitu kan prospeknya. Itu hanya sekedar diperkenalkan atau ada ajakan dari seorang teman yang kebetulan teman itu beliau waktu itu menjabat sebagai seorang kepala asrama juga. Beliau memang mengajak saya gitu intinya untuk bergabung, dan pada waktu itu saya tuh tidak begitu langsung menerima oke atau gimana. Saya mungkin apa itu ya sahabat yatim tuh gimana, terus kerjanya kayak apa, mengurus anak yatim. Cuma dalam benak saya mungkin kalau mengurus anak yatim itu mungkin ya bagaimana beratnya anak yatim, mungkin satu asrama paling enggak sekitar 20 atau sampai 30, bagaimana susahnya gitu. Padahal sebetulnya saya juga ya basic saya dari mulai muda ya bergabung dengan anak gitu, anak-anak gitu, anak-anak pengajian, anak-anak kami, anak didik kami. Tapi kalau untuk jadi kepala asrama tuh tidak ada sedikit pun terbesit untuk ke situ gitu. Cuma sekedar ajakan itu pun tidak kami langsung terima gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kami ya kan. Dan pertama juga itu bahkan saya melemparkan kepada teman saya gitu kan, karena lihat kondisi teman saya yang seperti itu miris juga. Barangkali mungkin kalau dia menjadi kepala asrama ya tidak seperti itu, mungkin ada sedikit gitu untuk dia ekonomi mungkin bisa menunjang gitu. Cuma ya orang tersebut saya tawarin tidak mau juga, ya tidak mau ya sudah. Nah saya yang karena itu tidak tahu ya, jadi saya juga ya tidak berkeinginan, tidak berkehendak untuk langsung menerima gitu kan. Apalagi kalau ketika masuk itu bilangnya harus ada apa syaratnya ini, persyaratan. Nah, saya paling terus terang aja paling malas apalagi bikin permohonan untuk melamar masuk ke sini atau suatu perusahaan, paling malas begitu. Jadi saya intinya ya udah enggak mau gitu aja. Cuma di samping itu ada uminya yang waktu itu ya coba aja deh dulu gitu kan, siapa tahu ada apa mungkin kalau bisa merubah itu kan, ya kita harus hijrah barangkali toh di sana tuh ada suatu kecocokan gitu kan. Kalau memang cocok ya lanjutan, kalau memang enggak ya sudah kita kembali aja gitu. Abi Sarp awalnya jadi guru atau apa? eh enggak sih, cuma kami di sewaktu masih muda itu ya aktif gitu, aktif dalam di pengajian maksud kami itu, jadi enggak lepas. Jadi kayaknya sih dunia anak sebetulnya sudah menjadi dunia kami gitu kan. Jadi Gitu. udah hafal udah Jadi gampang. sudah biasa Udah gitu. biasa ketemu anak-anak ya. Cuma kalau anak yatim nih, mengurus anak yatim ini, nah ini gitu. Yang baru yang pertama kali baru ini. pertama ini gitu. Berapa udah berapa tahun Abi di sini? Di Yayasan di yayasan ini kan kurang lebih 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ya, Wah, luar biasa. sudah berjalan. Nah, kalau Abi ini yang ganteng nih. Gimana Bi? Gimana Bi? Ayo. Benang merah ketemunya dengan sahabat yatim ini, perkenalannya dari Duta Gerai. Duta Gerai ini kebetulan ponakan Abi. Nah kebetulan dari Duta Gerai ini kita ditawarin untuk jadi kepala asrama. Nah, beberapa kali ditawarkan itu kita nggak Santai respon, aja ya. santai aja. Memang kan nggak terlalu kenal juga dengan sahabat yatim. Karena beberapa kali ya coba kita cari tahu sahabat yatim ini kan gimana, asramanya di mana. Sama halnya ketika kita mau kenalan dengan cewek. Ya, ini dia yang saya suka nih. Iya, rumahnya di mana, bapaknya siapa, gitu. Ya sembarang kasih cincin kan. Iya, benar. Nah terus ada waktu kita jalan-jalan ke asrama. Nah dari sana ketemulah sama anak-anak, sama abinya yang jaga di sana, cerita-cerita kan bagaimana sama. Dari situ ada rasa ingin ikut berpartisipasi dengan sahabat yatim.
jadilah kita bergabung di Sahabat Yatim.